kita sudah bisa ngitung tegangan akibat gaya normal. Gaya normal itu tegangannya adalah N per A. Ya, dan normal ya. Lalu akibat setelah normal kita pelajari torsi. Itu tegangannya tegangan geser, tau. Nilainya ada yang masih ingat? T dikalikan rho ya, posisi sembarangnya disebutnya rho. Dibagi dengan momen inersia polar begitu ya. Lalu momen lentur tegangannya normal lagi, jadi seperti akibat aksial, normal lagi M Y dibagi inersia ya. Jadi sudah ada 3 gaya dalam yang kita bisa ubah menjadi tegangan. 2 diantaranya adalah sama-sama tegangan normal, sehingga kita mestinya bisa menggabungkan kedua tegangan ini kalau tegangan tersebut bekerja di titik yang sama ya. Kalau bekerjanya di titik yang sama ya. Jadi Anda ingat kalau penampang kita segi 4, saya gambarnya 3 dimensi gitu ya. Dan gayanya gaya aksial N. Gaya aksial N begitu. Ini segi 4 ya, ini ke sana. Demikian. Maka gaya dalam N ini kita bagi rata ke seluruh luasan penampang ini menjadi tegangan yang kecil-kecil ya. Itu sehingga kalau digambarkan karena dia seragam semua mungkin begini jadinya. Gitu ya. Ya, mudah-mudahan cukup jelas. Jadi ada tegangan kecil-kecil di semua titik di penampang ini yang tingginya adalah sigma sama dengan N per A. Kalau di penampang ini juga ada momen, saya gambarkan di sini saja biar tidak tumpang tindih. Ada momen, dan momen itu mengakibatkan, momen lentur itu mengakibatkan tegangan normal juga. Kita nanti bisa menjumlahkannya, kita jumlahkan. Penampangnya saya gambar dulu. Penampangnya gini penampangnya. Begitu ya, kurang lebih. Ini ada momen yang bekerja. Mengitarinya bukan sumbu ini, mengitari sumbu ini gitu ya. Momennya. Nah, kalau momennya momen positif seperti ini, sisi atas akan mengalami tekan dan sisi bawah mengalami tarik, dan besarnya tegangannya itu bervariasi sesuai dengan posisinya ya. Jadi yang atas ini tekannya cukup besar. Begitu sampai 0 di sini. Gitu ya. Seperti itu. Sedangkan yang bawah ini akan mengalami tarik. Begitu ya. Ke sebelah sana. Oke. Nah, ini tegangan M Y per I. Nah, tegangan di titik yang sama, ini dengan ini kan penampang yang sama ya, cuman saya buat gambar terpisah agar tidak tumpang tindih gambarnya. Kita bisa jumlahkan tegangannya, asal mereka bekerja di titik yang sama ya. Jadi di pojok ini misalnya tegangan di sininya ada N per A sekian, tarik, di sini ada tekan sekian, nah itu bagian itu boleh kita jumlahkan. Di sebelahnya lagi ada yang ini, bisa kita jumlahkan dengan yang di posisi yang sama di sini. Nah, begitu juga di tempat lain ya. Jadi di semua titik di penampang ini. Karena di sini semua seragam, sedangkan di sini bervariasi vertikal saja, bervariasi linier. Jadi nanti untuk di level yang sama, di sini, di arah lebar dari penampang, itu tegangannya sama semua. Ya. Jadi kalau digabung, mudah-mudahan masih muat gambarnya di sebelah sini. Kalau digabungkan, ini penampangnya. Begitu ya. Kalau kita jumlahkan, ini dengan ini positif, ini negatif, tekan ya. Jadi lebih kecil dari yang ini. Nggak tahu apakah kalau ini lebih besar jadinya tekan semua.
Atau kalau enggak sebagiannya ditarik gitu ya. Tergantung mana yang lebih besar ya. Ini kalau gambarnya yang kita lihat mungkin katakan tekannya lebih besar ya. Jadi masih ada sisa tekan tapi sedikit di sini. Di level paling atas gitu ya. Ya, ini ada tekannya. Ini dikurangi oleh yang sana karena ada tarik di situ. Nah, kalau semua dijumlahkan sampai semua level ini, mungkin kita lebih enak melihatnya dari depan saja ya. Ini kan tidak perlu digambarkan 3 dimensi ini karena dalam arah lebarnya sama. Jadi yang akibat N per A itu kalau dilihat dari samping ya begini saja semua. Begitu, ini sigma sama dengan N per A. Sedangkan yang satunya akibat momen begini, ini tarik, ini tekan. Ya, ini sigma sama dengan M Y per I. Kalau kita jumlahkan, ini akan jadi tariknya lebih kecil, tekannya lebih kecil. Ini sama tarik jadi lebih besar. Ya. Jadi distribusi tegangannya akan seperti ini. Ya. Ya. Garis netralnya tentu akan berubah ya, karena kalau ini dijumlah dengan ini masih positif nih. Nanti nolnya itu pada saat di mana tariknya di sini dengan tekannya di sini persis sama. Ya, disinilah kurang lebih. Jadi ini adalah sigma totalnya. Ya. Oke, jadi kalau kita punya gabungan aksial dan lentur, jadi kombinasi aksial dan lentur ya, dan momen lentur. Itu tegangannya yang terjadi di sembarang titik itu adalah N per A akibat gaya aksialnya, lalu MY per I akibat momen lenturnya ya. Jadi ini ke sana, yang ini ke sini. Nah, kita biasanya hanya mengambil formulanya seperti ini, kemudian plus minusnya karena kita punya konvensi sendiri-sendiri, ditulis plus minus saja. Jadi kalau tarik, ya masukkan saja nilai tariknya di sini, ambil positif. Momen lenturnya, kalau momen positif berarti yang sisi atasnya nanti tekan negatif, sisi bawahnya yang tarik, ambil yang positif. Ya. Jadi yang umum, yang general yang kita pakai biasanya seperti ini. Ya. Kalau mau strict dengan tanda dan konvensinya bisa lebih, kalau dilihat di buku bentuknya adalah N per A begini. Nanti plus minusnya ikut dengan N-nya. Kalau N-nya tarik positif, N-nya tekan negatif, bisa begitu juga. Lalu yang ini itu formula standarnya biasanya minus MY per I. Ya. Karena kalau momennya positif dan Y-nya positif, jadi momen positif itu ke atas tekannya, Y-nya juga positif, hasilnya harus tekan, jadi harus negatif, bentuknya begini. Nah, biasanya kita atau saya lebih suka menyarankan pakainya yang ini. Nanti plus minusnya kita lihat dari sini aja. Dari tarik berarti positif semua. Kalau ini momen berarti yang atasnya yang negatif, bawahnya yang positif. Sehingga ini kita bisa sesuaikan dengan kondisi tegangannya. Ya. Artinya ini harus digambarkan dulu, jelas ya. Sisi mana yang positif dan sisi mana yang negatifnya. Oke. Nah, ilustrasinya mudah, tinggal kita buat strukturnya saja. Misalnya strukturnya apa yang sederhana ya. Misalnya ada ya balok itulah ya. Gini terus gitu mungkin ya. Ya, buat demikian. Lalu ada gaya di sini ya, 2 kilonewton gitu ya. A, B,
Nah, ini nggak usah digeser, ini pas di B-nya aja. Sini aja. Ini C, gitu ya. Ini 2 kilonewton. Ini misalnya berapa? 4 meter. Dan ini tingginya 1,5 meter gitu ya. Misalnya ya. Nah, kalau Anda cari reaksinya, apa saja reaksinya nih? Gimana cara cari reaksinya? Ya, keseimbangan biasa ya. Ini 2 kilonewton ke kanan, mestinya reaksi di sini ke kiri 2 kilonewton. RAX-nya. Ya. Kemudian ini belum seimbang karena 2 dengan 2-nya horizontal sudah seimbang, tapi momennya belum. Ya. Ini kan momennya mutar searah jarum jam nih, antara 2 ini dengan 2 ini. Jadi harus ada reaksi di vertikal di A yang melawannya. Kalau ini ke sana, mereka berdua harus ini ke atas. Maaf, ini jadi ke bawah. Ini harusnya ke bawah. Ini harusnya ke atas gitu ya. Jadi yang 2 ini dengan 2 ini membentuk couple searah jarum jam, maka reaksi yang di A dan di B yang vertikal harus membentuk couple juga berlawanan putaran jarum jam sebesar ini. Ini 2 kali 1,5, 3 begitu. Jadi ini harusnya 3/4 gitu ya. Jadi ini 3/4 kilonewton. Ini juga 3/4 kilonewton ke bawah ya. Ya, ini sambil mengingat-ingat statika Anda ya. Jadi ini reaksinya. 1, 2, 3 ini reaksi, tidak perlu kita tuliskan, tapi kalau Anda ragu ya tuliskan saja. Sigma Fx sama dengan 0, sigma M ke salah satu titik sama dengan 0, kemudian sigma Fy sama dengan 0. Mestinya mendapatkan ini. Lalu misalnya kita diminta mencari apa ya, tegangan gitu, atau ya tegangan lah ya di satu penampang gitu ya. Katakan di tengah-tengah sini ya. Di tengah-tengah sini penampangnya berapa lah? 200 seperti yang tadi aja ya, 200 kali 400 gitu ya. Atau biar beda ini 200 kali 300 saja. Milimeter. Ya, di tengah-tengah sini ya. Artinya kita harus cari berapa besarnya momen di sini ya. Dan berapa gaya dalam lah, nggak cuma momen ya. Jadi kita perlu mencari tahu berapa besar gaya dalam di sini, dan yang diminta hanya tegangan normalnya karena gaya dalam geser belum kita bahas ya. Nanti sesudah ini baru kita ketemu geser V. Jadi kalau saya potong di sini, di A itu ada 2 kilonewton ke kiri, ada 3/4 kilonewton ke bawah. Seperti itu. Di potongan ini mestinya ada N, yang kalau kita lihat dengan keseimbangan ini N mestinya 2 kilonewton. Ada gesernya kemana? Ini gesernya V-nya ke bawah gitu ya. Tapi V-nya belum kita hitung efeknya, jadi biarkan saja dalam bentuk V dulu. Dan ada momen lentur mestinya. M ya. Momen lentur ini kalau saya ambil ke sini, yang ngasih momen hanya yang 3/4 ini ya. 3/4 dikalikan tengah-tengahnya 2 ya. Jadi 1,5 ke sana, jadi M-nya harus negatif ya. Minus 1,5 kilonewton meter ya. Oke, jadi di penampang di tengah-tengah sini ada momen sebesar minus 1,5 kilonewton meter dan ada gaya normal sebesar 2 kilonewton. Ini soalnya sambil dihitung, jadi pertanyaannya belum ditulis. Pertanyaannya tentukan nilai tegangan tarik dan tekan maksimum kalau ada ya, karena bisa saja nanti jadi tarik semua atau tekan semua. Salah satu dari ini kalau ada, mestinya salah satu ada, tapi mungkin belum tentu dua-duanya ada ya. Ini pada penampang tersebut ya, pada penampang ini di tengah-tengah ya.
penampang tersebut ya. Oke. Nah, di penampang ini kita sudah punya gaya normalnya, tarik, momen lenturnya, momen lentur negatif ya. Dapatnya negatif 1,5, jadi tekannya nanti di sisi bawah, tariknya di sisi atas ya. Oke. Nah, kalau begitu, karena gaya dalamnya sudah ada, tegangannya kita bisa hitung. Maksimum itu karena distribusinya selalu linear ya. Baik yang ini ataupun yang ini, yang maksimum itu pasti kalau nggak di atas, ya di bawah ya. Jadi kita hitung aja dua-duanya. Sigma atas itu mestinya N per A. Gaya N ini dibagi dengan luasnya. Lalu karena momennya momen negatif, maka atasnya akan mengalami tarik. Jadi tandanya tambah. M dikalikan C atas per I. Ya. Sedangkan yang di bawah nanti itu akibat gaya aksial N sama-sama N per A, tarik ya, jadi tandanya positif. Tapi akibat momen, karena momennya negatif, sisi bawahnya akan mengalami tekan. Jadi ini kurang M kalikan C bawah dibagi dengan I ya. Nah, kalau ini dijumlahkan pasti ada tarik, jadi minimal tegangan tarik maksimumnya ada, nanti bisa kita peroleh. Ini kalau angka MC per I ini lebih besar daripada N per A, bisa jadi ada tekannya, tapi tergantung angkanya, jadi kita coba saja menghitungnya. Kita perlu luas dan inersia ya. Jadi luas itu 200 kali 300 jadi 6 berapa nih? 60.000 ya. 60.000 milimeter persegi. Sedangkan I-nya 1/12 kali 200 kali 300 pangkat 3. Terus pangkat 3 dibagi 12. 4,5 kali 10 pangkat 8 ya. Gitu. Jadi kita masukkan saja ke sana. Atas, sigma atas sama dengan N-nya tadi. Oke, ini milimeter kita jadikan Newton aja ya. Karena angkanya pembaginya lumayan besar. Jadi ini 2000. Dibagi dengan 60.000 dari megapascal aja sudah kecil sekali ini. 2000 dibagi 60.000, terus di atas itu ditambah momennya Newton milimeter, jadinya ya 1,5 kali 10 pangkat 6 agar jadi Newton milimeter. C atasnya separuh dari tingginya 150 dibagi dengan ini ya. 4,5 kali 10 pangkat 8. Yang ini 0,033. Sedangkan yang itu 1,5 kali 10 pangkat 6 kali 150 bagi 4,5 kali 10 pangkat 8. Ini persis setengah ya. (15 kali setengah) ya, 0,5 ya. Jadi nilainya adalah 0,533 MPa ya. Ini adalah tarik maksimum ya. Positif maksimum ya. Sudah tidak ada lagi yang lebih besar dari sini karena penampangnya sudah habis ke sisi atasnya ya. Nah, di bawah itu N per A-nya adalah sama 2000 dibagi 60.000. Tapi tandanya dikurangi sekarang karena yang bawah mengalami tekan. Dan momennya juga sama. Bedanya hanya tekannya saja ya. Karena penampangnya segi 4, di bawah juga tekannya sama dengan di atas akibat momen ini saja. Jadi ini mestinya 0,033
dikurangi 0,5. Jadi ada nih, tekannya ada ya. Jadi kalau dikurangi keluarnya berapa? minus 0,467 gitu ya. 467 megapascal ya. Jadi ini adalah tekan maksimum. Ya. Oke, jadi sekarang kalau ada dua gaya dalam, kita bisa gabungkan kedua gaya dalam itu, tegangannya bisa digabungkan, asal pertama sama-sama normal, karena baru ada itu ya yang normal dulu, geser belum ya. Jadi normalnya bisa kita gabungkan dengan normal, nanti kalau sudah ada geser beberapa bisa kita gabungkan, geser dengan geser. Syaratnya adalah di titik yang sama ya. Jadi ini ditambah ini itu di titik yang sama-sama di sisi atas misalnya ya. Ini juga dijumlahkannya yang sama-sama di sisi bawah. Tidak boleh sembarang.